numerasi rendah. Oke. Tadi mendengar uraian Bapak bahwa numerasi itu rendah karena loncatan pengetahuan pembelajaran tadi, karena akibat pergantian kurikulum demikian. Dan kami merasa benar itu karena kami mengalami sendiri di kelas, Pak. Di kelas ya. Ya. Ya, sepakat. Selanjutnya melalui materi tadi, kami sudah benar-benar memahami bahwa yang diutamakan atau yang di Proses memastikan proses memastikan pelajaran itu adalah di AKM tadi. Iya. Asesmen Kompetensi minimum. Sebenarnya semua guru itu sudah melakukan kompetensi minimum itu. Betul. Caranya operasi yang perkalian membawa bahkan anak-anak dulu itu kelas 1 sampai kelas 3 harus menghafal kali-kali, menghafal perkalian. Ya. Ditunjukin nggak cara menghafalnya gimana? Ya, dulu itu Pak. Mengapa dia berubah? Karena pergantian kurikulum, apalagi kurikulum berbasis kompetensi itu kan mungkin terlupa oleh guru tentang Konten. Fondasi Fondasi. asesmen awal yang harus dipastikan punya. dibelajarkan kepada anak itu perkalian itu. Ya, selama ini kelas 5, kelas 6 mungkin sekarang ini tidak apa lagi. Karena sehingga kira-kira kami berkesimpulan hal inilah yang menyebabkan numerasi selama ini rendah di sekolah. Oke. Itu lagi. Pak siapa? Maaf. Muhammad Pak Muhammad ya. Oke gini. Oke, oleh karena itu kita udah masuk ke sini. Ke masalah bagaimana menguatkan numerasi dalam proses belajar. Kan gitu ya. Ya jadi kalau kita bicara masalah numerasi, kita harus memperhatikan 3 dalam konteks AKM. Konten, proses berpikir, dan konteks. Saya kasih beda aja begini. Ini sederhana aja. Misalkan contoh nih, saya bikin soal. Kalau kita hanya bilang begini, 9 kurang 5 tambah 3, nah, itu kurang bagus. Karena kita tidak mengajar proses berpikir. Anak dijadikan situ sebagai operator saja. Tapi harus dipenuhi konteksnya. Ini contoh aja. Jadi bicara proses numerasi itu 3. Lihat kontennya. Kontennya kalau dalam numerasi kan 4. Bilangan, aljabar, statistik, dan geometrik. Kemudian lihat apa? Proses berpikir. Kita aja berpikir anak ini ke 3 hal. Berpikir terkait pemahamannya, penerapannya, dan penalaran. Selama ini kita lebih ke knowingnya, belum ke penerapan dan penalaran. Contoh nih, Bapak Ibu pasti sering lihat misalkan contoh konteksnya operasi penjumlahan campuran. 30 kurang 5 tambah 4 kurang 3 tambah 2 tambah 5 itu. Padahal konteksnya nggak ada. Itu ada yang bikin malas. Harusnya tidak ada konteksnya. Paham ya? Karena tidak ada konteksnya, dia tidak berpikir. Karena tidak mengalami. Padahal belajar harus mengalami. Maka harus dibangun. Bangunannya apa? Ya udah pakai konteks harusnya soal itu. Anak-anak coba perhatikan. Ada sebuah bis berjalan dari kota ke Atinggora. Yang naik di bus di terminal kota 30 penumpang. Oh, dia kan seolah-olah mengalami. Oke. Setelah berjalan, itu sambil bercerita nggak apa-apa. Nggak harus berjalan.
di terminal Limboto turun 5, naik 3. Bisa. Kan turun. Masuk isimu hanya turun 4 orang. Baiklah berjalan terus, pas di Koandang ada turun 12 orang. Nah, berapa sisa penumpang yang turun di kan begitu konteksnya. Nah, kita